Sikap kita terhadap kekayaan akan menentukan apakah ia akan menjadi tuan yang kejam atau hamba yang baik. Melaluinya kita memilih antara harta yang abadi dan yang tidak kekal, antara kehidupan yang berbahagia dan yang sia-sia. Melalui pemahaman, sikap hati, dan prioritas yang benar terhadap kekayaan, kita dapat membangun kehidupan yang bermutu dan yang tidak akan kita sesali. Itulah kehidupan yang menyenangkan Tuhan dan yang membentangkan hari esok yang tidak akan mengecewakan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Doa kami Anda dalam keadaan yang sehat dan disertai Tuhan senantiasa. Di bulan Mei ini, ibadah kita membahas tema yaitu Choosing Your Future, atau memilih masa depan Anda. Dan di minggu ini kita membahas topik tuan yang kejam atau hamba yang baik. Melaluinya kita belajar tentang pentingnya sikap hati dan prioritas yang benar terhadap kekayaan, agar kita dapat membangun kehidupan yang bermutu dan menyenangkan hati Tuhan. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau puji dan tinggikan nama Yesus. Sama-sama. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
dahsyat Tuhan. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Amin. Kami percaya Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu.
Ajar kami untuk selalu mengucap syukur di dalam segala keadaan. Oh. Kami mengambil keputusan untuk tetap percaya kepada-Mu, Tuhan. Kau yang membuat mujizat, Kau yang sanggup mengerjakan jauh melebihi apa yang kami doakan, Tuhan. Oh, Jesus, Jesus, kami berseru, Yesus, Yesus Tuhan. Oh, Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, there is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, oh, Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Jesus, Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see, even when I don't see it, you work. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop. Yes, you never stop, you never stop. Kami percaya. Oh, yes, hallelujah. Even when I can see, Jesus. Oh, you never stop. You never stop. You never stop. You never stop working. Waymaker. Oh, Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, Waymaker, promise keeper, light in the darkness, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God. Biar jemaat saja, jemaat nyanyikan Waymaker. Waymaker. Terjadi di tengah-tengah kami. Waymaker, Waymaker, Waymaker. My God, that is who you are. Jesus.
Terima kasih Tuhan. Puaskan setiap kami. Kami siap Tuhan berbicara bagi kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Sebagaimana kita memerlukan kebugaran jasmani, demikianlah kita juga membutuhkan kebugaran rohani. Sebab sebagaimana kesehatan jasmani akan mempengaruhi produktivitas dan kinerja kita, demikian pula halnya dengan kebugaran rohani. Itu sebabnya kita memerlukan kebangkitan rohani atau revival secara terus menerus. Kebangkitan rohani yang memulihkan dan mengokohkan iman kita. Sebab bila iman kita bangkit, maka kita akan mampu menghadapi masa depan bukan dengan keputusasaan, namun dengan penuh pengharapan. Untuk itu, saya mengajak saudara mengikuti doa puasa berantai selama 10 hari, yaitu dari hari Jumat 27 Mei sampai dengan hari Minggu 5 Juni. Selama 10 hari tersebut, berpuasalah bareng 2, 3, 5, atau 10 hari, yaitu dari pagi sampai sore hari. Minimal ambillah 1 hari berpuasa. Di samping itu, selama 10 hari tersebut, ikutilah ibadah doa yang diselenggarakan setiap malam dari pukul 6 sore. Ibadah doa ini dilaksanakan secara digital, yaitu secara onsite dan online. Secara onsite dilaksanakan dari gedung gereja kita di Pasir Koja. Mendahului ibadah doa puasa selama 10 hari tersebut, pada hari Kamis 26 Mei kita akan melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan. Ibadah yang dilaksanakan secara digital, yaitu secara onsite dan online. Secara onsite juga akan diselenggarakan di gedung gereja kita di Pasir Koja. Melalui semua itu, kita menyiapkan hati untuk mengalami jamahan Tuhan. Jamahannya yang membangkitkan kehidupan rohani, serta memulihkan dan meneguhkan iman kita. Iman kepada Kristus yang menyanggupkan kita untuk menyongsong hari esok dengan penuh pengharapan. Mari kita berdoa menyerahkan ibadah doa puasa tersebut kepada Tuhan. Selain itu, kita juga berdoa memohon agar Tuhan berbicara melalui uraian firman Tuhan yang sebentar akan saudara ikuti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar sebagaimana kami memerlukan kebugaran jasmani, kami juga memerlukan kehidupan rohani yang bugar senantiasa. Itu sebabnya kami berdoa melalui ibadah doa puasa selama 10 hari yang akan dilaksanakan pada akhir bulan Mei ini. Tuhan, Engkau melawat kami dengan Roh-Mu yang memulihkan dan mengokohkan iman kami, sehingga kami dapat menyongsong hari esok dengan penuh pengharapan. Tuhan, tuntun kami melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan dengar. Kepadamu dan di dalam nama-Mu, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Pada dasarnya, kehidupan ini merupakan suatu rangkaian keputusan. Setiap hari, sadar atau tidak sadar, mau ataupun tidak mau, semua orang harus membuat berbagai keputusan. Keputusan yang merupakan cerminan dari pilihan yang kita ambil dalam kehidupan ini. Dari sejak membuka mata di pagi hari sampai malam ketika akan beristirahat di tempat peraduan, kita harus membuat berbagai keputusan atau pilihan. Di pagi hari ketika terbangun dari tidur oleh karena bunyi alarm, kita langsung dihadapkan pada pilihan, yaitu apakah saya akan matikan alarm ini dan lanjut tidur, atau apakah saya akan bangkit dari tempat tidur dan memulai aktivitas saya. Apabila saudara mengambil keputusan untuk bangkit dari tempat tidur, maka langsung saudara akan dihadapkan kepada pilihan yang berikutnya, yaitu
Apakah saya akan mengawali hari ini dengan berdoa dan melakukan ibadah harian terlebih dulu? Atau saya langsung ke dapur menyeduh kopi dan menonton televisi? Atau berolahraga dulu dan baru mengerjakan hal-hal yang lain? Di dalam semuanya itu, saudara harus mengambil keputusan. Pilihan dan keputusan yang akan terus berlanjut di sepanjang hari sampai saudara beristirahat dan tidur di malam hari. Perlu diingat bahwa semua keputusan dan pilihan tadi, yaitu mulai dari hal-hal yang remeh sampai kepada hal-hal yang penting, akanlah menentukan keadaan kita. Bagaimana kita jadinya? Hal itu sangat ditentukan oleh keputusan atau pilihan yang kita buat dalam kehidupan kita. Prinsip yang penting ini dikemukakan oleh Albert Camus, seorang filsuf, penulis, dan jurnalis dari Prancis yang sangat terkenal dan pemenang hadiah Nobel untuk karya sastra pada tahun 1957. Ia berkata sebagai berikut, "Life is a sum of all your choices." Hidup ini merupakan himpunan dari semua pilihan-pilihan Anda. Singkat kata, semua keputusan dan pilihan yang Anda ambil di masa silam, apabila hal itu dijadikan satu, maka itulah diri Anda saat ini. Dengan kata lain, keputusan-keputusan yang Anda buat hari ini akan menentukan keadaan Anda pada hari esok. The decision you make today will determine where you will be tomorrow. Di dalam hal ini juga termasuk keputusan serta pilihan tentang sikap hati Anda terhadap kekayaan. Sikap saudara terhadap kekayaan akan menentukan masa depan Anda. Hal itu akan terungkap ketika saudara tiba di penghujung dari kehidupan Anda. Di saat itu, bila saudara menoleh ke belakang, maka saudara akan melihat apakah kehidupan yang telah Anda tempuh merupakan kehidupan yang bermutu atau yang sia-sia. Tentu semua kita berharap bahwa di saat itu kita dapat berkata seperti yang diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Yaitu, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pertandingan yang baik artinya kita telah menjalani kehidupan yang bermutu. Kaitan antara kehidupan yang bermutu dengan sikap hati yang benar terhadap kekayaan inilah yang diutarakan oleh Yakobus dalam suratnya, yaitu Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai 11. Di situ ia menjelaskan pilihan manakah yang seharusnya saudara ambil tentang sikap Anda terhadap harta atau kekayaan. Sikap yang benar atau sikap yang keliru. Menghargai kekayaan secara tepat atau menghargainya secara meleset. Menjadikan kekayaan sebagai tuan atau sebagai hamba. Sebagai harta yang abadi atau tidak kekal alias fana. Pilihan-pilihan tersebut akan menentukan apakah saudara akan menyelesaikan kehidupan Anda dengan rasa puas atau dalam penyesalan. Mari kita membaca ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi, yaitu Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai 11. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu. Sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Di sini dengan menggunakan gaya bahasa paradoks, Yakobus mengemukakan tentang kaitan antara mutu kehidupan dengan sikap hati terhadap kekayaan. Apakah paradoks? Paradoks merupakan suatu pernyataan yang nampak seperti bersifat kontradiktif atau bertentangan dengan pandangan umum. Namun dalam kenyataan, apa yang dikemukakan merupakan suatu kebenaran. Kontradiksi ini dengan sengaja dibuat, yaitu dengan maksud untuk menarik perhatian, membuat orang berpikir, dan akhirnya menolong orang itu untuk menangkap kebenaran yang hendak disampaikan. Tentang hal tersebut, G.K. Chesterton, filsuf dan penulis Inggris yang sangat terkenal itu,
mendefinisikannya sebagai berikut. A paradox is truth standing on its head, shouting for attention. Suatu paradoks adalah kebenaran yang berdiri dengan kepala di bawah dan berseru untuk menarik perhatian. Suatu definisi yang sangat tepat. Coba bayangkan, kalau saudara melihat di jalanan yang ramai, ada orang yang berdiri dengan kepalanya di bawah dan kakinya terangkat ke atas. Atau yang diistilahkan dalam bahasa Belanda sebagai kopstand dan dalam bahasa Inggris sebagai headstand. Bukan itu saja, yang bersangkutan juga menggerak-gerakkan kakinya di udara. Pasti perhatian saudara akan tertuju kepada orang itu. Sementara itu orang tadi berkata, yang tinggi direndahkan dan yang rendah ditinggikan. Seketika itu juga saudara akan berpikir serta merenungkan apa yang ia lakukan dan katakan. Tanpa memakan waktu yang lama, saudara akan menangkap kebenaran yang disampaikan oleh orang tadi, yaitu bahwasanya orang yang tinggi hati akan direndahkan dan orang yang rendah hati justru akan ditinggikan. Sama seperti kepala yang seharusnya di atas sekarang berada di bawah dan kaki yang seharusnya di bawah sekarang berada di atas. Itulah paradoks. Suatu sarana yang sangat powerful untuk menyampaikan kebenaran. Di dalam Alkitab kita mendapati banyak pernyataan yang dikemukakan dalam gaya bahasa paradoks, termasuk kebenaran yang disampaikan oleh Yakobus di dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi. Dengan gaya bahasa paradoks, di ayat 9 Yakobus menulis agar orang yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Yang ia maksudkan dengan kata bermegah di ayat ini bukanlah menyombongkan diri atau membanggakan diri sendiri, namun bersukacita atau bersyukur. Bagaimana orang yang berada dalam keadaan yang rendah dapat bersukacita atau bersyukur karena kedudukannya yang tinggi? Bukankah pernyataan ini bertentangan dengan pandangan umum, yaitu bahwa orang yang berkedudukan tinggi seharusnya bukanlah orang yang berada dalam keadaan rendah? Itulah paradoks. Apabila kita membaca ayat-ayat selanjutnya, yaitu dengan memperhatikan gambaran tentang kekayaan yang diumpamakan seperti rumput yang akan layu dan bunga rumput yang akan lenyap, maka kita akan memahami bahwa yang dimaksudkan dengan kedudukan yang tinggi di ayat itu adalah kualitas kehidupan yang mulia. Itulah kehidupan yang tidak sia-sia. Bukan seperti rumput yang akan layu dan bunga rumput yang akan lenyap tadi. Itulah kualitas kehidupan yang dijelaskan dalam Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai 11 tadi, bahwa akan ditentukan oleh 3 hal. 3 hal yang tidak terlepas dari pilihan atau keputusan kita. Ketiga hal tersebut adalah yang pertama, yaitu pemahaman tentang kekayaan. Saya ulangi, kualitas kehidupan kita ditentukan oleh yang pertama, pemahaman tentang kekayaan. Pada umumnya orang beranggapan bahwa orang yang hidup berbobot adalah orang yang berkedudukan tinggi dan memiliki kekayaan yang berlimpah ruah. Artinya orang yang berpangkat tinggi dan kaya raya pastilah orang yang hidupnya bermutu. Itu pandangan kebanyakan orang. Karenanya sering orang menilai orang lain berdasarkan 3B, yaitu bibit, bobot, dan bebet. Bibit artinya lihat silsilahnya, keturunan siapakah yang bersangkutan. Bobot artinya lihatlah kedudukannya, setinggi apakah jabatan, gelar, atau pangkat yang ia sandang. Bebet artinya lihatlah kekayaannya, seperti yang nampak dari cara dirinya dalam berpakaian. Sebesar apakah kekayaan yang ia miliki. Pandangan umum ini dijungkir balikkan oleh Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai 11. Memang memiliki jabatan yang tinggi maupun kekayaan yang berlimpah bukanlah salah, asal semua itu diperoleh dengan cara-cara yang benar, yaitu tanpa mengorbankan kejujuran, kerja keras maupun kasih kepada sesama. Akan lain halnya
Kalau orang berupaya mencapai jabatan yang tinggi dan kekayaan dengan menipu sini sana, serta dengan mengorbankan orang lain. Artinya meraih jabatan yang tinggi dan kekayaan yang besar kalau itu merupakan hasil dari kerja keras dan sikap bertanggung jawab terhadap tugas atau pekerjaan adalah boleh-boleh saja. Hanya saja, benarkah kekayaan merupakan ukuran dari kualitas kehidupan? Benarkah orang yang kaya pasti adalah orang yang hidupnya bermutu? Untuk menjawab pertanyaan ini, Yakobus mengajak kita agar memahami makna dari kekayaan bagi hidup manusia, yaitu bahasanya kekayaan tidak akan membawa kesemarakan yang bersifat abadi. Artinya, apabila mutu kehidupan semata-mata dikaitkan dengan kekayaan, maka mutu kehidupan tersebut tidaklah kekal. Hal ini diutarakan di ayat 9 sampai 11 tadi sebagai berikut. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Disebut di sini bahwa kedudukan orang kaya adalah bagaikan bunga rumput. Maksudnya, kualitas kehidupan kalau itu diukur berdasarkan kekayaan tidak akan bersifat abadi. Hal ini diperjelas di ayat 11 sebagai berikut. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Memang kekayaan tidak bersifat selama-lamanya. Sehingga bila kita menyandarkan harga diri kita pada kekayaan, dan ketika kita bertemu dengan orang yang jauh lebih kaya daripada kita, maka di saat itu hati kita akan merasa gelisah. Mengapa? Sebab kita merasa bahwa harga diri kita langsung merosot, yaitu tertutup oleh kekayaan dari orang yang jauh lebih kaya daripada kita tadi. Apalagi kalau kemudian orang-orang di sekitar kita menyanjung dan memuji-muji orang yang lebih kaya itu. Di saat itu perasaan iri, tersisih, dan kepahitan akan menguasai hati kita. Singkat kata, semarak oleh dan dari kekayaan tidaklah abadi. Apalagi kalau kita menyadari bahwa ketika krisis ekonomi terjadi, maka dalam waktu sekejap kekayaan seseorang bisa saja tergerus habis. Itulah yang diutarakan di ayat 11 tadi. Sebagai matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya. Bukankah tidak sedikit orang yang mengalami stres dan depresi ketika ia melihat bahwa nilai dari saham yang ia miliki anjlok dan badai ekonomi datang menerjang? Oleh sebab itu, apabila kita memilih pemahaman yang keliru tentang kekayaan, yaitu dengan beranggapan bahwa kekayaan adalah bersifat abadi, dan kita menyandarkan harga diri kita pada kekayaan itu, maka hidup kita akan mudah menjadi berantakan. Sebaliknya, bila kita memilih untuk memiliki pemahaman yang sehat tentang kekayaan, maka kualitas kehidupan kita juga akan menjadi bugar. Selanjutnya, yang kedua, kualitas kehidupan kita ditentukan oleh sikap hati terhadap kekayaan. Saya ulangi, ditentukan oleh sikap hati terhadap kekayaan. Perlu dicatat dengan baik-baik bahwa memiliki kekayaan yang banyak ataupun sedikit tidak dengan sendirinya akan menentukan tinggi atau rendahnya mutu dari kehidupan seseorang. Artinya, kaya atau miskin tidak dengan sendirinya menentukan kualitas dari kehidupan kita. Tetapi sikap hati kita terhadap kekayaan, itulah yang akan menentukannya. Prinsip tersebut diutarakan oleh Yakobus di ayat 10 sebagai berikut. Dan orang kaya, kalau kita melihat ayat 9, maka kita tahu bahwa yang dimaksudkan di sini adalah baiklah orang kaya bermegah karena kedudukannya yang rendah. Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Berarti di ayat ini Yakobus menyuruh agar orang yang kaya bermegah, yaitu karena kedudukan si orang kaya itu rendah dan karena ia akan lenyap seperti bunga rumput. Padahal seperti yang telah saya jelaskan tadi,
Kata bermegah ini artinya adalah bersukacita atau bersyukur. Nah, sekarang bagaimana orang yang kaya dan yang kedudukannya rendah oleh karena ia akan lenyap seperti rumput dapat bermegah atau bersukacita dan bersyukur? Jelas pernyataan ini bersifat kontradiktif dengan pandangan umum. Bukankah pada umumnya orang akan bersukacita kalau kedudukannya tinggi dan dirinya tidak akan lenyap tetapi tetap ada untuk selama-lamanya? Hal ini hanya dapat kita pahami kalau kita mengerti bahasanya di ayat 10 tadi bukan saja Yakobus menggunakan gaya bahasa paradoks, ia juga menggunakan gaya bahasa ironi. Ironi adalah gaya bahasa di mana apa yang dikatakan seseorang sebenarnya memiliki arti yang berlawanan dengan yang ia sampaikan. Saya contoh, seorang ibu melihat anaknya yang esok akan menghadapi ujian namun tidak kunjung mau belajar. Ibu itu berkata, tidak usah belajar, terus main game saja. Pasti esok dalam ujian kamu akan mendapat nilai yang tinggi. Apa yang dikatakan ibu ini adalah suatu ironi. Artinya, apa yang ia maksudkan merupakan kebalikan dari apa yang ia katakan. Kalau ia berkata bahwa si anak itu akan mendapatkan nilai yang tinggi, maka yang ia maksudkan adalah yang sebaliknya, yaitu bahwa anak itu justru akan memperoleh nilai yang sangat buruk. Berarti sang ibu tadi bermaksud untuk memberitahu bahwa bila anaknya tidak kunjung mau belajar dan terus bermain games, maka esok dalam ujian ia tidak akan mendapatkan nilai yang tinggi, tetapi nilai yang rendah. Itulah ironi. Demikian pula bila di ayat 10 tadi, Yakobus berkata agar orang yang kaya itu bermegah, maka sesungguhnya yang ia maksudkan adalah yang sebaliknya, yaitu agar si orang kaya tadi bersikap prihatin. Tidak bermegah karena semarak kekayaannya akan lenyap seperti bunga rumput. Dengan berkata seperti demikian, maka Yakobus memberi nasihat agar pembaca suratnya memiliki sikap hati yang sehat terhadap kekayaan. Sehat, yaitu tidak menjadikan kekayaan Tuhan maupun tidak menganggap kekayaan sebagai sesuatu yang jahat. Dengan kata lain, orang haruslah bersikap secara alkitabiah terhadap kekayaan. Bukan menjadikan kekayaan sebagai ukuran kedewasaan rohani, maupun tidak menempatkan kemiskinan sebagai cara untuk mencapai kematangan rohani. Karena sesungguhnya bukan seberapa banyak ataupun seberapa sedikit kekayaan yang kita miliki yang merupakan ukuran dari kehidupan rohani, namun sikap hati kita terhadap kekayaan itu. Hal tersebut dapat dilihat di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Di situ Paulus menulis bahwa akar segala kejahatan ialah bukan uang, tetapi akar segala kejahatan ialah cinta uang. Artinya bukan kekayaan atau uang yang menyebabkan kejahatan, tetapi cinta terhadap kekayaan atau cinta terhadap uang itulah yang akan merusak kehidupan. Dengan kata lain, boleh-boleh saja untuk memiliki kekayaan sejauh seperti yang telah saya katakan tadi, yaitu asal kekayaan itu diperoleh melalui cara yang benar. Tetapi janganlah seorang memiliki sikap hati yang keliru terhadap kekayaan. Janganlah mencintai kekayaan sehingga kekayaan atau mamon itu menjadi Tuhan saudara. Cinta kepada uang seperti itu merupakan akar dari segala kejahatan. Dan seperti yang ditulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 10 tadi, akan mengakibatkan kedudukan atau kualitas kehidupan saudara menjadi rendah. Tidaklah mengherankan apabila Martin Luther, tokoh reformasi atau pembaruan gereja yang hidup di abad ke-16 itu berkata, ada 3 pertobatan yang harus dialami oleh setiap orang. Pertobatan dari kepala, pertobatan dari hati, dan pertobatan dari dompet. Artinya orang harus mengalami perubahan dalam cara berpikir, cara berperasaan atau berkehendak, dan perubahan dalam sikap hatinya terhadap
kekayaan. Sekarang, yang ketiga, kualitas kehidupan kita ditentukan oleh prioritas dalam hal kekayaan. Saya ulang, yang ketiga, ditentukan oleh prioritas dalam hal kekayaan. Prioritas yang saya maksudkan di sini adalah prioritas dalam hal penggunaan kekayaan tersebut. Apabila kita menggunakan kekayaan untuk maksud yang benar, maka kekayaan tersebut akan mendatangkan manfaat yang positif. Sebaliknya, apabila kita menggunakannya untuk maksud yang keliru, yaitu seperti misalnya untuk maksud memperoleh harga diri seperti yang telah kita bahas tadi, maka justru kekayaan tersebut akan mendatangkan persoalan dalam hidup kita. Itu sebabnya di ayat 9 tadi ditulis, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Yang dimaksudkan di sini adalah, kalaupun saudara tidak memiliki harta yang berkelimpahan ataupun pangkat yang tinggi, saudara tetap dapat bermegah, yaitu bersukacita dalam rasa syukur kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan dan oleh anugerahnya, saudara dapat memiliki hidup yang berkualitas mulia, atau yang diistilahkan di ayat tersebut sebagai memiliki kedudukan yang tinggi. Tetapi tidak demikian halnya dengan orang yang menjadikan kekayaan sebagai sandaran kehidupannya. Di ayat 11 kita diingatkan bahwa sebagaimana rumput bersifat tidak abadi, dan ketika matahari terbit dengan panasnya yang terik, maka rumput itu akan layu, bunganya akan gugur, dan semaraknya hilang. Maka demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Prinsip tentang menggunakan kekayaan berdasarkan prioritas yang benar ini juga dikemukakan oleh Robert Kiyosaki. 25 tahun yang lalu, pengusaha dan penulis berkebangsaan Amerika yang lahir dan tinggal di Hawaii tersebut menulis sebuah buku yang menjadi bestseller di dunia. Buku yang diberinya judul Rich Dad, Poor Dad. Ayah yang kaya dan ayah yang miskin. Di dalam bukunya tersebut, Kiyosaki menjelaskan bahwasanya kekayaan seseorang bukan sekadar dapat diukur dari berapa banyak harta yang ia miliki, tetapi dari bagaimana yang bersangkutan menggunakan harta yang ada pada dirinya. Yang dimaksudkan oleh Kiyosaki adalah, walaupun seseorang memiliki harta yang banyak dan bekerja dengan sangat keras, tetapi apabila harta yang ia miliki sekadar ia simpan, maka harta yang pasif tadi tidak akan mendatangkan kekayaan yang maksimal. Oleh karena itu, Kiyosaki menasihatkan agar orang menginvestasikan hartanya secara tepat, supaya harta itu yang bekerja dan mendatangkan keuntungan yang semakin lebih besar bagi pemiliknya. Harap dipahami bahwa saya tidak bermaksud mendorong saudara agar mengikuti nasihat dari Kiyosaki yang ia sampaikan melalui bukunya yang telah terjual lebih dari 32 juta eksemplar itu. Tetapi yang saya maksudkan adalah, memang benar bahwasanya kekayaan seseorang tidaklah hanya dapat diukur dari berapa harta yang ia miliki, tetapi dari bagaimana ia menggunakan harta tersebut. Di dalam hal ini, bukan sekadar menggunakannya untuk mendatangkan kekayaan yang lebih besar lagi seperti yang dinasihatkan oleh Kiyosaki, namun menggunakannya untuk hal-hal yang bernilai kekal. Bukan hal yang bersifat sementara seperti rumput yang bertumbuh dengan cepat dan berbunga dengan semarak, tetapi juga segera layu oleh teriknya sinar matahari. Patut diingat, apabila kita menjadikan kekayaan sebagai tuan kita, maka kekayaan itu akan menjadi tuan yang sangat kejam. Ia akan mengikat dan memperhamba diri kita. Itu sebabnya di saat seseorang akan menghembuskan nafasnya yang terakhir, maka yang terpikir dalam diri yang bersangkutan bukanlah, sayang, dahulu aku tidak mengumpulkan uang yang lebih banyak lagi. Hanya dengan demikian, barulah aku akan meninggalkan dunia ini dengan hati yang puas. Tidak, orang tidak akan berpikir seperti demikian. Sebab semua harta yang ia miliki tidak akan dapat ia bawa ke dalam kehidupan di balik kematian. Sebaliknya, bila kita menggunakan kekayaan
untuk hal-hal yang membawa dampak yang mulia, maka kekayaan itu akan menjadi hamba yang baik. Kalau kita menggunakan kekayaan untuk hal-hal yang bermutu, yaitu untuk membangun relasi yang lebih indah dengan sesama, untuk menyenangkan hati Tuhan, dan untuk melayani kehendak-Nya, maka kita akan dapat meninggalkan dunia ini dengan warisan yang bersifat abadi. Artinya, prioritas dalam hal kekayaanlah yang akan menentukan apakah kekayaan itu akan menjadi harta yang abadi atau yang tidak kekal alias fana. Singkat kata, prioritas tentang bagaimana kita menggunakan kekayaan akan menentukan mutu dari kehidupan kita. Memang menggunakan keuangan secara sehat adalah sangat penting. Kesadaran akan hal ini diperoleh Howard Dayton dan mengubah kehidupan yang bersangkutan. Howard Dayton adalah seorang pengusaha properti dari Florida yang sangat berhasil. Hal tersebut dikisahkan dalam buku God and Money yang ditulis oleh Gregory Ballmer dan John Cortines, dua orang alumni jurusan bisnis pada Harvard University. Pada tahun 1973, Howard Dayton mempelajari Alkitab dan mendapati bahwa di dalamnya terdapat 2.350 ayat yang berkaitan dengan uang dan kekayaan. Hal ini berdampak sangat besar terhadap kehidupannya. Ia menjadi sadar bahwa berarti Alkitab memberikan perhatian yang sangat besar tentang bagaimana seharusnya orang bersikap terhadap kekayaan. Kesadaran tersebut mengakibatkan ia mendirikan sebuah lembaga pelayanan yang diberi nama Crown Ministries. Melalui lembaga ini, ia mengajak orang untuk memiliki pemahaman, sikap hati, dan prioritas yang benar tentang kekayaan. Saat ini, lebih dari 50 juta orang di dunia telah mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Crown Ministries. Selama 15 tahun terakhir, gereja kita juga telah menggunakannya untuk membina jemaat dalam hal bagaimana mengelola keuangan secara alkitabiah. Termasuk di dalamnya yaitu mengelolanya dengan prioritas yang benar, sehingga kehidupan kita tidak sia-sia, namun bermutu dan menyenangkan hati Tuhan. Di sini kita diperhadapkan pada pilihan. Apakah kita akan membangun sikap hati yang sehat terhadap kekayaan atau mengembangkan sikap hati yang meleset? Membangun sikap hati yang sehat yaitu tidak menjadikan kekayaan sebagai Tuhan kita, namun mengutamakan Tuhan Yesus lebih dari semuanya. Karena sesungguhnya Dialah Tuhan yang patut ditinggikan dan disembah. Dialah sumber kebahagiaan yang sejati. Di dalam Yesus Kristus dan oleh anugerahnya hidup kita dipulihkan, sehingga hidup kita menjadi berarti dan kita dapat menyongsong masa depan yang penuh pengharapan. Hari ini serahkan diri saudara kepadanya. Bersikaplah terbuka kepadanya dengan berkata, "Ya Yesus, aku percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku." Pasrahkan hidup saudara dan masa depan saudara ke dalam tangannya. Sebab bila saudara memiliki Yesus dan saudara menjadi miliknya, maka sesungguhnya saudara memiliki segala yang saudara perlukan bagi hidup di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Sebaliknya, tanpa Kristus, maka semua yang saudara miliki adalah bersifat hampa dan tidak akan menjadikan hidup saudara berbahagia. Hanya di dalam Yesus Kristus sajalah saudara akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa hanya di dalam Engkaulah tersedia kebahagiaan yang sejati. Hidup yang penuh makna dan tidak sia-sia. Di luar Engkau ya Tuhan Yesus, apapun yang kami miliki hampa dan bersifat sementara. Tetapi di dalam Engkau kami dapat melihat ada masa depan yang indah seperti yang Kau sediakan. Kami percaya di dalam Engkau semua yang kami perlukan Engkau sediakan. Dan semua yang kami butuhkan terpenuhi. Karena Engkaulah sumber kehidupan kami yang sejati. Tuhan Yesus, saya menyerahkan semua orang yang memanggil nama-Mu, memohon pertolongan-Mu
Ulurkan tanganmu yang memulihkan, membarui, menyembuhkan, dan membentangkan hari esok itu. Tuhan Yesus, ajar kami menghargai Engkau lebih dari semuanya. Dan dengan demikian kami akan tahu, maka Engkau yang akan melimpahkan segala yang kami perlukan dalam hidup ini, mencukupkannya tanpa kekurangan. Karena Engkaulah gembala yang baik, dan kalau Engkau yang menjadi gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus, tolong kami untuk mampu mengelola keuangan dengan baik, mengelola kepercayaan yang Kau berikan dengan bertanggung jawab, memperlakukan semua yang Kau berikan dengan seharusnya, sehingga dengan demikian Kau akan menambah-nambahkan kepercayaanmu kepada kami. Saya berdoa untuk setiap orang yang dalam pergumulan ekonomi, dalam persoalan keuangan. Tuhan Yesus, pertolongan-Mu tetap sampai sekarang, dan Engkau bersedia memberkati anak-anak-Mu. Karena Engkaulah tempat di mana kami menaruhkan pengharapan. Engkau Bapa yang baik, yang memelihara kawanan domba-Mu, memelihara anak-anak-Mu tanpa Engkau lalai dalam memeliharanya. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu saya menyerahkan usaha dan pekerjaan dari anak-anak-Mu. Di dalam masalah yang sangat tidak mudah, di tengah masa krisis ini, Engkau sumber pertolongan. Kepadamu ya Tuhan Yesus kami menyerahkan semua doa dengan percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada masa depan yang tidak mengecewakan. Di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuat-Ku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuat-Ku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapak, Ibu, Saudara, untuk melewati masa sukar seperti saat ini, kita membutuhkan kebangkitan rohani yang akan memulihkan dan memperkokoh iman kita. Untuk itu, ikutilah doa puasa berantai yang diadakan selama 10 hari, mulai hari Jumat 27 Mei sampai dengan 5 Juni 2022. Anda dapat mengambil bagian beberapa hari atau minimal 1 hari untuk berpuasa dari pagi hingga sore hari. Selain itu, Anda juga dapat mengikuti ibadah doa yang diselenggarakan setiap malam pukul 6 sore di Jalan Pasir Koja 58 atau melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan secara live streaming. Mendahului ibadah doa puasa selama 10 hari tersebut, mari kita ikuti ibadah kenaikan Tuhan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 26 Mei. Ibadah ini diselenggarakan secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga secara online dapat diikuti setiap saat mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur melalui kanal YouTube Gereja Kita. Dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5.30 secara live streaming melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan.
Ibadah doa pagi tanggal 21 Mei akan disertai dengan perjamuan kudus. Informasi lebih lanjut tentang bagaimana memperoleh roti dan anggur dapat Anda lihat di website dan aplikasi gereja kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, berikut adalah beberapa kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Tiba saatnya kita ungkapkan kasih dan syukur kita kepadanya dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda melalui 3 cara. Pertama, dengan memasukkannya langsung ke dalam kotak persembahan. Kedua, dengan mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan yang terakhir, dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan. Sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah memberikan terang bagi hidup kami. Buat firman-Mu yang menegur kami. Buat firman-Mu yang menguatkan kami. Buat firman-Mu yang mengajar kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau panjang sabar atas kami umat-Mu. Sehingga kami terus-menerus Engkau ajar untuk kami hidup benar di hadapan-Mu. Untuk kami berjalan sesuai dengan firman-Mu. Untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami untuk terus melekat kepadamu. Kami mau menyerahkan dan membuka hati kami bagi-Mu ya Tuhan, untuk kami hidup di dalam iman percaya kami kepadamu. Apapun yang kami hadapi, tantangan apapun yang harus kami atasi, kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan menyertai kami, bahwa Engkau Tuhan bersama dengan kami, dan firman-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur dan kami memohonkan berkat-Mu sekarang. Tuhan, turunkan atas semua umat-Mu. Biar berkat-Mu melimpah turun memenuhi kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam apapun juga yang mereka kerjakan, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, dan jiwaku pun bangkit, dan imanku pun bangkit. Kau besertaku, Kau menjagaku, kuasaku takut, bersamaku hadirat-Mu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, Kau menjagaku, Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kau segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, dan
jiwaku pun bangkit, dan imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, bersamaku hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku.